Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hardika Satrio Pambudi, biasa dipanggil dengan Dika. NIM saya yaitu 2001040110, kelas Teknik Listrik A. Materi yang ingin saya presentasikan yaitu muatan listrik. Baik, kita langsung ke slide yang berikutnya. Yang pertama yaitu sejarah muatan listrik. Pada tahun 1600-an, seorang dokter istana Inggris yaitu William Gilbert meneliti keajaiban yaitu batu ambar secara ilmiah dan membedakannya dari fenomena kemagnetan. Gilbert menamai gejala batu ambar ini dan gejala apapun yang serupa sebagai elektrik, atau dalam bahasa Yunani batu ambar disebut elektron, atau dalam bahasa Indonesia disebut listrik, atau bukan elektron. Sekarang istilah elektrik dan listrik dipakai untuk menamai semua gejala yang berhubungan dengan ion atau elektron dan proton, serta dinamikanya. Tahun 1700-an, seorang ilmuwan bernama Charles François de Castaneuf-Duvay pada tanggal 14 September 1698 sampai tanggal 16 Juli 1739 di Paris, Prancis, menunjukkan bahwa ada dua jenis gejala kelistrikan statik. Pertama, bahwa gejala listrik ini dapat menimbulkan efek tarik-menarik pada benda tertentu, dan yang kedua dapat menyebabkan tolak-menolak. Dari dua gejala ini disimpulkan terdapat dua jenis sumber listrik, atau yang kemudian disebut muatan listrik. Duvay menamakan gejala ini dengan istilah Resinous atau negatif, dan Vitreous atau positif. Seorang ilmuwan sastrawan, politisi, dan salah satu penggagas Deklarasi Kemerdekaan Amerika, Benjamin Franklin pada tahun 1752 kemudian menyatakan bahwa fenomena kilat dan batu ambar merupakan gejala yang sama dan menamakan atau memberi tanda kedua jenis listrik atau muatan listrik ini sebagai positif dan negatif. Penamaan ini dipakai hingga saat ini dan amat membantu dalam menjelaskan gaya elektrostatik. Robert Aue Millikan pada tahun 1869 sampai 1953 kemudian melakukan eksperimen yang bertujuan mencari harga muatan yang paling kecil dan bisa didapatkan. Percobaan Millikan dikenal sebagai percobaan tetes minyak atau oil drop. Percobaan ini dilakukan dengan meneteskan minyak dengan tetesan kecil melalui dua pelat logam dengan beda potensial yang dapat diatur. Medan listrik yang dihasilkan dari kedua pelat akan menarik muatan listrik dari tetesan minyak tadi pada pelat bagian atas, dan jika beda tegangan diatur agar cukup bisa mengimbangi gaya gravitasi pada tetes minyak, maka partikel-partikel minyak yang mengandung muatan tadi akan melayang karena keseimbangan gaya ini. Pada keadaan ini, gaya gravitasi, atau yang dapat kita hitung, sama dengan gaya elektrostatik, sehingga muatan dapat diketahui besarannya. Atau percobaan ini Robert Millikan menerima hadiah Nobel bidang fisika. Oke, lanjut ke slide yang berikutnya. Yaitu tadi sejarah tentang muatan listrik. Di sini saya menampilkan sebuah ilmuwan yang di atas tadi. Yang pertama adalah William Gilbert, yang kedua Charles François de Castaneuf-Duvay, dan yang ketiga Benjamin Franklin. Oke, kita lanjut. Di sini saya ada video singkat animasi mengenai muatan listrik. Simak video ini berikut ini. Jenis-jenis muatan listrik. Bahan dan alat yang diperlukan: batang ebonit, batang kaca, benang sutra. Metode percobaan 1. Gosokkan batang ebonit ke kain bludru. Kemudian,
ikat dengan benang sutra. Lalu, gantung. Ambil batang ebonit lainnya, gosokkan ke kain yang sama. Lalu, dekatkan ke batang ebonit yang digantung. Tampak bahwa ebonit yang digantung bergerak menjauhi ebonit ini. Percobaan 2. Gosokkan batang kaca ke kain sutra. Kemudian, ikat dengan benang sutra. Lalu, gantung. Gosokkan batang kaca lainnya ke kain sutra. Lalu, dekatkan ke batang kaca yang digantung. Tampak bahwa batang kaca yang digantung bergerak menjauhi batang kaca ini. Percobaan 3. Gantung batang kaca yang telah digosok kain sutra. Lalu, dekatkan batang ebonit yang telah digosok kain beludru. Tampak bahwa batang kaca bergerak mendekati batang ebonit. Kesimpulan, dari percobaan 1 dan percobaan 2, tampak bahwa benda bermuatan sama saling tolak-menolak, seperti ditunjukkan pada 2 batang ebonit dan 2 batang kaca yang saling tolak-menolak karena bermuatan sama. Percobaan 3 menunjukkan bahwa muatan pada 2 batang, baik ebonit dan kaca, jelas berbeda karena tidak saling tolak-menolak, bahkan saling tarik-menarik. Ya, demikian video animasi muatan listrik. Kita langsung lanjut ke slide yang berikutnya. Definisi muatan listrik. Muatan listrik merupakan muatan dasar yang memiliki suatu barang yang buatannya menghadap setel pada barang lain yang bersebelahan serta pula mempunyai muatan listrik. Simbolnya yaitu Q. Kerap digunakan untuk menggambarkan muatan. Sistem satuan internasional atau SANG dari satuan Q merupakan kolom yang ialah 6,24 kali 1018 muatan dasar. Ada pula jenis muatan listrik antara lain yaitu muatan listrik positif atau proton. Menurut Benjamin Franklin, muatan listrik positif biasanya bersifat saling tolak-menolak dengan suatu barang yang bermuatan, serta dalam perihal ini terjalin sebab muatan positif itu sejenis sehingga akan bereaksi saling tolak-menolak. Muatan listrik negatif atau elektron. Menurut Benjamin Franklin, muatan listrik negatif pada suatu barang bisa ditentukan bila ada barang yang mempunyai muatan negatif, serta saling tolak-menolak dengan plastik yang mempunyai muatan, hingga bisa ditentukan kalau muatan barang tersebut bernilai negatif. Kita lanjut. Satuan muatan listrik. Satuan muatan listrik dalam sistem SI adalah kolom atau dilambangkan dengan C. Muatan listrik 1 elektron adalah 1,6 kali 10 dikurangi 19 kolom dan sejenisnya negatif. Sedangkan muatan listrik 1 proton besarnya sama dengan muatan 1 elektron, namun jenisnya positif. Besaran muatan 1 elektron disebut muatan elementer dan merupakan muatan terkecil di alam. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Di sini saya memaparkan sebuah soal muatan listrik dengan mencari kuat arus listrik. Jadi dijadiin satu, digabungkan. Kita baca soalnya. Muatan listrik 6 kali 10 pangkat min 3 kolom mengalir melalui suatu penghantar selama 1 menit. Besaran kuat arus yang melalui penghantar tersebut adalah titik-titik miliampere. Di sini saya menjelaskan I ini sama dengan Q per T sama dengan I adalah kuat arus listrik atau ampere.
Q, banyak muatan listrik atau disebut juga dengan satuannya coulomb. T adalah selang waktu muatan mengalir atau satuannya detik. Di sini kita di soal sudah ada bahwa Q adalah 6 kali 10 pangkat min 3 dan T adalah 1 menit. Dan I di sini adalah miliampere. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, di sini saya sudah menjawab yang tadi, yaitu I sama dengan Q per T. Tadi Q 6 kali 10 pangkat min 3 coulomb. Dan yang T 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 1 menit kan ada 60 detik. Jadi saya komparasikan menjadi 60 detik tadi. Dan kita langsung lanjut ke ini. Kita langsung masuk ke rumusnya, yaitu I sama dengan Q per T sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3 coulomb per 60 detik. Jadi kita 6 sama 6 bisa kita coret dan tinggal 10 pangkat min 1. Kita pindah ke atas menjadi 10 pangkat min 1. Di sini langsung aja hasilnya sama dengan 10 pangkat min 4 coulomb per detik. Coulomb per detik. Lalu kita lihat coulomb per detik. 1 coulomb per detik. Itu adanya 1 ampere. Jadi di sini 1 ampere disebut 1 Q per T sama dengan 10 per pangkat min 4 ampere. Nah, di sini kita jangan lupa di soal tadi, yaitu kita cari miliampere, bukan ampere. Jadi 1 mili sama dengan 10 pangkat min 3. Jadi kita rubah bentuk 10 pangkat min 4 menjadi 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 1, sehingga hasilnya adalah 10 pangkat min 1 miliampere. Ini. Kalau nilainya ingin didesimalkan menjadi 0,1 miliampere. Ya. Di situ saya menjelaskan ya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya lanjut ke bagian penutup. Demikian tugas yang saya buat. Jika ada kesalahan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Atika Abimanyu. Saya dari kelas 1A Teknik Listrik. Saya akan membahas tentang materi yang berjudul arus listrik. Ini arus listrik ya. Sejarahnya sekitar 600 SM
Thales of Miletos menggosok ampere atau elektron dalam bahasa Yunani dengan bulu kucing dan mengambil sedikit bulu. Ia kemudian menulis tentang ampere yang bermuatan menggosok. Dia menggambarkan apa yang sekarang kita sebut listrik statis. Sementara itu, magnet ditemukan pertama kali pada 1900 SM. Magnus, seorang gembala Yunani, berjalan melintasi ladang batu hitam yang menarik paku besi dari sandal dan ujung besi dari staf gembalanya. Sejak saat itu, daerah tersebut dinamai Magnesia dan logam dinamai magnet untuk menghormati sang gembala penemu. Sejarah listrik dimulai dengan William Gilbert, seorang dokter yang melayani Ratu Elizabeth pertama di Inggris. Sebagaimana dijelaskan di atas, pra William Gilbert, semua yang diketahui tentang listrik dan magnetisme adalah batu magnet yang memiliki sifat magnet dan bahwa menggosok kuningan akan menarik sedikit barang untuk mulai menempel. Pada tahun 1600, William Gilbert menerbitkan laporannya The Magnetisque Corporibus. Dicetak dalam bahasa Latin, buku ini menjelaskan tentang penelitian dan eksperimen Gilbert tentang listrik dan magnet. Gilbert sangat tertarik pada sains baru. Gilbert lah yang menciptakan ekspresi elektrika dalam bukunya yang terkenal. Terinspirasi dan dididik oleh William Gilbert, beberapa penemu Eropa, termasuk Otto von Guericke dari Jerman, Carlos Francois Dufay dari Prancis, dan Stephen Gray dari Inggris, memperluas pengetahuannya. Lanjut ke arus listrik. Pengertian arus listrik sendiri adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari suatu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Arus listrik juga terjadi akibat adanya beda potensial atau tegangan pada media pengantar antara dua titik. Pada umumnya, aliran arus listrik sendiri mengikuti arah aliran muatan positif. Dengan kata lain, arus listrik mengalir dari muatan positif menuju muatan negatif. Atau bisa pula diartikan bahwa arus listrik mengalir dari potensial menuju potensial rendah. Nah, berdasarkan arah alirannya, arus listrik dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama arus searah atau direct current, di mana arus ini mengalir dari titik berpotensial tinggi menuju titik berpotensial rendah. Yang kedua adalah arus bolak-balik atau alternating current, di mana arus ini mengalir secara berubah-ubah mengikuti garis waktu. Satuan dari arus listrik itu sendiri adalah ampere. Selanjutnya, rumus dari arus listrik. Berikut ini adalah beberapa rumus kuat arus listrik menjadi pedoman dalam mengerjakan soal-soal. Yang pertama adalah rumus kuat arus listrik. Adalah I sama dengan Q per T. Keterangannya adalah I itu adalah arus listrik yang satuannya ampere, Q adalah muatan listrik yang satuannya coulomb, dan T adalah waktu satuannya sekon. Ampere bisa dinyatakan coulomb per sekon dan 1 ampere, yaitu 1 coulomb, muatan yang mengalir untuk waktu 1 sekon. Seperti pada satuan panjang ataupun massa,
Satuan kuat arus bisa dinyatakan ke dalam satuan yang lebih kecil, yaitu miliampere atau mA dan mikroampere. Lanjut, rumus yang kedua adalah rumus hubungan antara kuat arus listrik atau beta potensial. Rumusnya yaitu I sama dengan V per R. Keterangannya, I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. V adalah beta potensial listrik atau volt. Dan R adalah hambatan listrik yang satuannya ohm. Sedangkan secara umum arus listrik yang mengalir pada suatu waktu tertentu yaitu Jadi beta potensial itu aliran muatan dipengaruhi pada besar kecilnya potensial dari satu titik ke titik yang lain. Dengan istilah lain yaitu besarnya beta potensial dapat mempengaruhi banyak muatan yang mengalir dalam pengantar. Oleh sebab itu ada hubungan antara beta potensial dengan muatan listrik. Berikut adalah contoh soal. Yang pertama, misal terdapat arus listrik sebesar 5 ampere yang mengalir melalui sebuah kawat pengantar selama 1,5 menit. Hitunglah berapa banyak muatan listrik yang melewati kawat tersebut. Berikut penyelesaiannya. Diketahui I sama dengan 5 ampere dan T sama dengan 1,5 menit. Kalau dijadikan detik berarti 90 detik. Pertanyaannya adalah Q atau kolom sama dengan berapa? Jawabannya adalah Q sama dengan I dikali T, atau sama dengan Q sama dengan arus dikali dengan waktu, yaitu 5 ampere dikali 90 sekon atau detik. Jawabannya adalah 450 J atau kolom. Pertanyaan yang kedua, contoh soalnya. Arus listrik 2 ampere mengalir pada kawat pengantar dengan beta potensialnya yang di kedua ujungnya adalah 12 volt. Berapakah hambatan kawat itu? Penyelesaiannya adalah diketahui I sama dengan 2 ampere, V sama dengan 12 volt. Hambatan pada kawat, jawabannya adalah ini menggunakan rumus hubungan antara kuat arus listrik atau beta potensial. Rumusnya yaitu R sama dengan V per I. R sama dengan 12 volt per 2 ampere. Jadi R jawabannya adalah 6 ohm. Jadi sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Nabil. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap. Saya dari Prodi D3 Teknik Listrik. Saya dari kelas Teknik Listrik A. Di video ini saya akan membahas materi tegangan listrik. Ya, yang pertama-tama akan kita bahas yaitu pengertian tegangan listrik. Tegangan listrik yaitu perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Tergantung pada perbedaan potensial listriknya, suatu tegangan listrik bisa kamu katakan sebagai ekstra rendah, tinggi, atau ekstra tinggi. Secara definisi, tegangan listrik menyebabkan objek bermuatan listrik negatif
positif tertarik dari tempat bertegangan rendah menuju tempat bertegangan lebih tinggi, jadi menyebabkan arah-arah arus listrik konvensional di dalam suatu konduktor mengalir dari tegangan tinggi menuju tegangan rendah. Ya, selanjutnya simbol tegangan listrik AC dan DC. Ya, bisa dilihat di gambar yang ada di PPT. Tegangan AC itu seperti bergelombang, dan gelombangnya itu melewati garis yang ada di tengah. Jika ada arus DC atau listrik DC itu bergelombang tapi tidak melewati garis tengah. Rangkaian-rangkaian elektronik pada umumnya beroperasi dengan memakai tegangan DC yang rendah seperti 1,5 volt hingga 24 volt DC. Simbol sumber tegangan DC pada rangkaian-rangkaian elektronik biasanya yaitu simbol baterai dengan tanda positif dan tanda negatif yang menunjukkan arah polaritasnya. Sedangkan simbol tegangan AC pada rangkaian listrik atau rangkaian elektronik yaitu sebuah lingkaran bulat dengan gelombang sinus di dalamnya. Ya, yang selanjutnya jenis tingkatan tegangan listrik. Tegangan listrik yaitu arus beda potensial yang bisa menumbuhkan atau membangkitkan medan listrik sehingga menyebabkan timbulnya arus listrik dengan bantuan konduktor. Nah, berdasarkan ukuran beda potensialnya, tegangan listrik bisa kamu bedakan menjadi 4 tingkatan, yaitu 1. Tegangan listrik ekstra rendah, extra low voltage. Tegangan listrik rendah, low voltage. Tegangan listrik tinggi, high voltage. Tegangan listrik ekstra tinggi, extra high voltage. Tegangan listrik dinyatakan berdasarkan satuan volt. Cara mengukur tegangan listrik bisa dilakukan dengan memakai bantuan alat khusus, yaitu multimeter. Alat ukur listrik multitoucher atau multimeter ini biasanya banyak dipakai untuk mengukur tegangan listrik, mengukur tahanan dan kuat arus listrik. Ya, yang selanjutnya jenis tegangan listrik berdasarkan arusnya. 1. Tegangan listrik AC. Tegangan AC bisa disebut sebagai tegangan listrik bolak-balik, dan tegangan AC mempunyai 2 jenis, yaitu single fasa dan juga triple fasa. Tegangan AC single fasa yaitu jenis tegangan AC yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tegangan AC single fasa ini cuma punya satu fasa dan ground atau netral. Contohnya listrik rumah dari PLN, genset, dinamo sepeda, dan alternator pada mobil atau motor. Ya, yang selanjutnya tegangan listrik DC. Tegangan listrik DC merupakan tegangan listrik searah dan mempunyai notasi atau tanda titik negatif di ujung satu dan dinotasi positif di ujung yang lainnya. Pemasangan tegangan DC harus benar letak antara kedua kutubnya, karena kalau ada kesalahan dalam pemasangan atau cara pemasangan yang terbalik, maka akan mengakibatkan kerusakan pada kedua bagian. Sumber tegangan DC, elemen volta, baterai, aki, solar cell, adaptor, dan power supply. Sedangkan pada pengaplikasiannya, tegangan DC ini banyak ditemui sama seseorang pada berbagai peralatan elektronik. Contohnya handphone, sepeda motor, remote, mainan, dan komputer musik portable, dan lain-lain. Ya, yang selanjutnya satuan tegangan listrik. Tegangan listrik mempunyai satuan volt dan simbol buat tegangan listrik yaitu V. Tapi dalam referensi akademis lebih sering dipakai simbol E untuk menyebutkan tegangan listrik. Hal ini dilakukan supaya tidak tertukar dengan simbol satuan tegangan volt yang juga disimbolkan dengan V. Selanjutnya akan kita bahas yaitu rumus tegangan listrik. Rumus tegangan listrik dengan kuat arus. Untuk mencari rumus tegangan listrik, kalau diketahui kuat arus listrik dan hambatan listriknya yaitu V sama dengan I kali R. Keterangan V itu adalah tegangan listrik volt, I itu kuat arus listrik ampere, R itu hambatan listrik atau ohm. Contoh soal, jika dalam suatu rangkaian listrik terdapat hambatan sebesar 5,5 ohm dengan arus listrik yang mengalir sebesar 10 ampere, maka berapakah tegangan listrik dalam rangkaian listrik tersebut? Jawabannya diketahui I arusnya itu 10 ampere dan R hambatannya itu adalah 5,5 ohm. Ditanya berapa tegangan listrik dalam rangkaian listrik? Jawabannya itu V sama dengan I kali R. V sama dengan 10 ampere dikali 5,5 ohm, yaitu tahanannya. V sama dengan hasilnya itu 5,55 volt. Jadi tegangan listrik dalam rangkaian listrik tersebut adalah 55 volt. Ya, yang terakhir akan kita bahas yaitu rumus tegangan listrik berdasarkan dengan daya listrik. Nah, untuk menghitung rumus tegangan listrik, kalau yang diketahui itu daya listriknya, berikut ini adalah rumusnya. V sama dengan P per I. Keterangan V tegangan listrik yaitu volt, P itu daya listrik, I itu kuat arus listrik ampere. Contoh soal,
Terdapat televisi dengan kuota arus listrik sebesar 1,2 ampere dengan besaran daya listriknya sebesar 264 watt. Maka berapakah tegangan listriknya? Jawaban: diketahui P sama dengan 260 watt dan I arusnya itu 1,2 ampere. Ditanya berapa tegangan listriknya? Jawabannya V sama dengan P per I. V itu 264 watt per dibagi 1,2 ampere. V sama dengan 220 volt. Jadi tegangan listrik yang digunakan pada televisi tersebut adalah 220 volt. Ya, sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ada salah materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.